Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa yang begitu baik, kami sering menyadari Bapa atas segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami datang di sini ya Bapa karena kami sering juga melupakan segala kasih yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami datang bersujud ke hadapan-Mu ya Bapa untuk mohon ampun. Karena kami sering lebih memprioritaskan kehidupan kami sendiri dan fokus kepada aktivitas kami sehari-hari. Kami fokus pada zona nyaman kami. Kami seringkali melupakan Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami tidak menyadari akan segala kasih rahmat-Mu dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan setiap saat ya Bapa. Sehingga kami pun lupa Bapa untuk mengekspresikan segala kasih-Mu dalam kehidupan kami untuk sesama kami. Kami sering menyakiti sesama kami, terlebih keluarga kami. Kami sering malas untuk datang bersekutu kepada-Mu ya Bapa. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan salah kami, baik dari hati dan pikiran kami yang salah kepada-Mu, dan juga perbuatan kami sehari-hari ya Bapa. Kiranya Engkau yang menuntun kami agar kami selalu melekat kepada Engkau ya Bapa. Ajar dan pimpin kami Bapa agar Engkau yang Bapa yang selalu menolong kami untuk kami selalu bertumbuh dan selalu setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Umat dipersilakan berdiri. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Kristus kita telah diampuni dan diberikan kesempatan untuk terus bertumbuh dalam iman. Marilah kita hidup dalam anugerah ini dengan penuh syukur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Salam damai. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut kan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab ataupun dengan menyanyikan mazmur, kita datang pada Tuhan dalam doa. Mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau telah memimpin kami. Dan kami bersyukur juga kami boleh merasakan berbagai pertumbuhan dalam kehidupan kami. Bukan hanya pertumbuhan secara fisik, tapi juga pertumbuhan iman. Bahkan dalam kehidupan persekutuan kami bersama,
kami juga boleh melihat, menyaksikan pertumbuhan gereja Tuhan. Betapa kami rindu ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, agar setiap hari kami memang boleh mengalami, merasakan pertumbuhan. Kami saat ini mau membaca beberapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan bukan hanya kami mampu mengerti, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan urapi semua kami di sini, urapi anak-anak-Mu juga yang akan bertugas membacakan Alkitab, juga menyanyikan mazmur bersama kami, dan juga hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Mari Tuhan Kau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yehezkiel pasal 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Yehezkiel pasal 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus dan iringan kecapi, sebab Kau membuatku bersuka cita dengan karya-Mu ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karya-Mu, karena perbuatan tangan-Mu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur
orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita, dan pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang adalah baik. Bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bacaan kedua dari surat 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 17. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama ini kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26
sampai 34. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, maka orang itu seperti menyabit, sebab orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan ya, semuanya dengan penuh semangat, senang dapat berjumpa saudara-saudara lagi setelah yang terakhir saya mimpin kayaknya kebaktian talk show ya di bulan September tahun lalu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kesetiaan bertumbuh setiap hari. Ya. Jadi kalau bicara pertumbuhan, semua kita pasti mengalaminya, ya. Orang suka bercanda entah pertumbuhan ke atas atau pertumbuhan ke samping, katanya begitu ya, saudara-saudara. Nah, satu kali saya lagi jalan sama anak saya, ya. Sebenarnya saya jalan sama anak saya. Waktu itu dia SMP dan memang badannya baru bertumbuh tinggi, saudara-saudara. Nah, ketika saya ketemu dengan seseorang yang sudah cukup lama tidak ketemu anak saya, tapi mungkin dia rasa kayaknya baru sebentar aja gitu ya. Dia bertanyanya itu adalah, "Bu, mana anaknya yang masih kecil?" Katanya gitu kan ya. Pada bilang, "Anak yang masih kecil udah gede nih sekarang ya, udah nggak kecil lagi. Kalau dulu kan lebih pendek dari saya gitu kan. Sekarang waktu SMP itu ya kira-kira sama. Kalau anak saya sekarang 183 cm ya. Tinggi, saudara-saudara. Nah, jadi itulah kalau orang jarang ketemu, mungkin dia tidak bisa membayangkan atau lupa bahwa seseorang itu pasti bertumbuh. Mungkin saudara juga pernah mengalami kalau lagi di pertemuan keluarga ya. Suka ada nggak yang bilang, "Aduh, udah besar ya si abang ya, si kakak, si adik gitu kan, udah bertumbuh." Nah, itu kenapa seperti itu? Karena pertumbuhan
memang esensi ya dari kehidupan. Yang namanya hidup pasti mengalami pertumbuhan. Ya, tidak bisa tidak, saudara-saudara. Kita pun yang sudah dewasa, kalau adik kecil pasti nih ya, adik kecil ya kan ikut kebaktian, nanti tahun depan udah lain lagi, 2 tahun lagi, lain lagi ya kan ya. Nah, kalau kita yang dewasa, kelihatan nggak pertumbuhannya? Kelihatan juga ya ke samping apa? Atau ya tetap bertumbuh, yang dewasa bertumbuh, tua katanya ya. Jadi yang tua juga bertumbuh nggak? Kadang-kadang orang kalau bilang tua itu lebih membayangkan hal negatifnya. Makanya supaya nggak terlalu negatif diganti, makanya kan nama lansia lanjut usia kan diganti jadi senior ya. Kalau dulu namanya komisi lansia, sekarang ada yang namanya komisi senior. Nggak tahu di sini udah ikutan ganti apa belum gitu kan? Nah, kalau tua lansia itu bayangannya kayaknya wah udah lemes, udah nggak bisa melakukan apa-apa gitu kan. Tapi kalau namanya senior maka itu kayaknya ya memang benar harusnya dia bertumbuh dalam kebijaksanaan ya, menjadi orang tempat orang lain mencari nasihat ya kan. Nah, itu yang dikatakan dalam Mazmur 92 ayat 15. Saudara-saudara ya, kalau tadi kita perhatikan dalam bacaan Alkitab kita memang orang mengalami pertumbuhan ya, dari anak ke remaja, pemuda, dewasa, lansia biasanya disebutnya atau senior ini. Mazmur 92 ayat 15 tapi dikatakan apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Tuh kayak saya kali ya, doa GR ya. Ya kan ya. Nah, jadi itulah yang menjadi harapan semua orang. Nah, tapi itu juga menunjukkan bahwa sampai masa tua pun tetap ada pertumbuhan. Namanya juga hidup. Kalau hidup pasti bertumbuh. Nggak mungkin ya tidak mengalami pertumbuhan apapun juga. Cuma bentuk yang kelihatannya itu beda ya kan. Nah, jadi pertumbuhan bagian dari kehidupan. Bertumbuh merupakan ciri kehidupan. Sampai akhirnya nanti di akhir kehidupan kita harus mempertanggungjawabkan pertumbuhan itu dan buah yang kita hasilkan di hadapan Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Nah, kita akan lebih memperhatikan prinsip pertumbuhan yang mana semua bagian, kalau saudara perhatikan bagian-bagian yang kita baca, baik Markus, Injil ya, baik Mazmur tadi yang saya udah tegaskan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, baik Yehezkiel dan juga 2 Korintus semuanya berbicara tentang pertumbuhan, saudara. Nah, kalau kita lihat apa yang bisa kita pelajari mengenai prinsip pertumbuhan, setidaknya saya mau menyinggung 3 hal prinsip pertumbuhan, saudara. Nah, kalau dalam Korintus maka dengan tegas dikatakan ya, pertumbuhan itu dimulai dari sesuatu yang memang perubahan yang kita dapat dari Tuhan. Benar nggak? Karena apa dalam 2 Korintus itu dikatakan, 2 Korintus 5 ayat 17 ya, ayat yang terkenal, mungkin saudara-saudara juga ada yang menghafalnya. Dikatakan di situ, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup beriman ya harus dimulai dengan menjadi ciptaan baru.
Itu yang kita tahu ketika Nikodemus datang kepada Yesus dan dia bertanya, ya. Dan Yesus menjawabnya itu, ya, Nikodemus bertanya bagaimana orang bisa melihat kerajaan sorga. Yesus menjawabnya, tidak dapat melihat kerajaan sorga kalau seseorang tidak dilahirkan kembali. Jadi, ya, kalau kita lahir ke dunia ini, itu lahir secara biologis. Tapi Alkitab berbicara juga tentang lahir baru. Lahir baru. Kenapa sih Alkitab berbicara tentang lahir baru? Karena tanpa lahir baru kita sudah menjadi manusia yang dikuasai dosa. Kita terbelenggu oleh dosa. Nah, ketika kita menerima Kristus, kita oleh Roh Kudus mengalami lahir baru. Karena lahir baru kita menjadi ciptaan baru yang kita kenal dengan nama manusia baru. Jadi semua kita sini udah mengalami belum jadi manusia baru? Amin ya. Harusnya sudah mengalami kita ini menjadi manusia baru, Saudara. Apa bedanya manusia baru ini? Perbedaannya adalah kalau tadinya kita manusia lama, kita dibelenggu dosa, sekarang karena kita udah menerima Kristus, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Saudara bertanya, menganugerahkan kesehatan yang baik, kita bertekun, maka apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang kita harapkan bisa dicapai. Nah, itu kita harus setia bertumbuh. Nah, juga tadi udah menjadi manusia baru, setia bertumbuh itu apa artinya? Tadi udah dikatakan setia berdoa. Kita setia nggak berdoa? Doa sih biasanya ini deh ya, kita inget ya. Kayaknya nggak ada orang Kristen yang nggak inget doa kali kan? Kalau nggak inget doa, wah payah banget deh ya. Tapi kalau ditanya soalnya, ya selalu berdoa nggak? Oh doa saya Bu Pendeta. Nah tapi kalau ditanya, setia nggak baca Alkitab? Nah itu dia, baca Alkitab yang belum tentu setiap hari katanya gitu kan ya. Biasanya begitu nih jawabannya, tapi itu mah di Jumat saya kali ya. Di sini nggak ada gitu kan. Nah, padahal membaca Alkitab kalau dulu sih mungkin kali ya pagi kita nggak keburu baca Alkitab. Harusnya kita sediain waktu sih untuk pagi-pagi baca Alkitab ya. Pagi kita nggak keburu, terus ya udah deh seharian nggak bisa baca Alkitab. Tapi kalau dulu ya kan bilang saya kan ke kantor, saya kan nggak bawa Alkitabnya ya. Tapi kalau sekarang semua handphone juga kayaknya kita taruhin Alkitab kan. Jadi kalau memang belum keburu ada aja. Mungkin yang naik Grab di mobil kalau perjalanan lumayan jauh bisa merenungkan di mobil ya. Yang nyetir sendiri juga ya bisa langsung diputer di situ juga kan, kedengeran kan walaupun nah ini bisa saat teduh kalau enggak siang misalnya ya selalu ada. Nah itu kita setia kasih makan, bukan kasih makan fisik kita, jasmani kita, tapi juga kasih makan rohani kita, saudara ya. Nah kita terus bertumbuh dengan setia. Nah lalu kalau kita bertumbuh kita akan bunga, berbuah, saudara. Dan yang ketiga dari Yehezkiel menyatakan jaminan Tuhan bagi yang setia bertumbuh, ya ada jaminan yang Tuhan berikan bagi yang setia bertumbuh dan resiko bagi yang tidak setia bertumbuh. Tuhan menjamin dan membuat orang yang setia bertumbuh kuat dan kokoh ya. Jadi dikatakan tumbuhan yang kecil pun kalau mau terus bertumbuh menjadi besar. Ya, itu kayak benih sesawi. Tahu benih sesawi? Ya, kalau saya lihat sih mirip selasih lah. Tahu kan selasih sebelum berkembang, kalau udah berkembang gede, tapi kalau nggak kan kecil. Saya nggak tahu kecilnya tuh kecilan mana sama sesawi. Ada kemungkinan sesawi lebih kayak titik gitu kan ya, titik kecil saja. Nah benih itu tapi kalau ditanam mempunyai potensi yang
besar, menghasilkan pohon yang besar. Itu menunjukkan gak ada orang yang bisa mengatakan, saya sih orang kecil aja. Kadang-kadang kita juga bilang gitu kan ya, saya gak bisa apa-apa, saya kurang gini, kurang gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita ya ditanam di dalam Tuhan, walaupun kita ini kayaknya benih yang kecil, tapi benih yang kecil itu akan bertumbuh, menghasilkan pohon yang besar. Itu juga yang bisa kita harapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Pohon yang besar kalau dia tidak betul-betul ya menjaga ada di dalam Tuhan, bisa menjadi pohon yang ditebang dan mati, saudara. Tapi pohon yang kecil awalnya, tapi kalau setia bisa menjadi pohon yang besar, ya, yang berguna tentunya. Itulah saudara-saudara panggilan kita, ya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan ini. Tuhan bahkan memberikan kita hidup baru, ya. Nah, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan yang Tuhan berikan? Ya, Tuhan udah menganugerahkan, tugas kita adalah bertumbuh setiap hari. Ya, setia walaupun hasilnya tidak selalu langsung bisa dilihat seperti benih semalaman itu kan, setia ya. Kita setia bertumbuh. Kita setia mengajarkan kepada anak-anak kita. Juga semua yang udah jadi orang tua tahu ya, ngajarin anak gampang apa enggak? Ya, kadang-kadang kalau ada anak yang masih ada, ya maksudnya masih enggak nurut juga, lalu ada yang bilangin ya, itu anaknya dibilangin dong gitu kan. Lalu kita bilang, udah saya bilangin berkali-kali gitu kan. Kayaknya kita udah capek ngomongnya gitu kan. Nah tapi jangan pernah capek ya. Tetap setia doakan, tetap setia bilangin. Tapi baik-baik, jangan pakai naik darah juga ya. Biasanya itu sulit didengarkan. Nah itu juga kan pasti apa yang kita lakukan dengan setia, pasti itu akan mengeluarkan buahnya. Kalau kita lihat juga dalam kehidupan jemaat ya. Kalau saya memperhatikan kehidupan jemaat Seroja, walaupun gak cepat banget pertumbuhannya, tapi dari waktu ke waktu saya lihat ya bertumbuh, ya gak? Bertumbuh gedungnya, dulu gak seindah ini kan, ya. Bertumbuh tempat parkirnya, tuh ya kan, makin ada ya. Walaupun boleh dikatakan mungkin ada yang mengatakan jemaat ini jemaat yang agak terbatas ya. Tapi dengan nabung, akhirnya semuanya menjadi indah. Bertumbuh orangnya juga kan, pasti saudara-saudara. Nah jadi kita diingatkan ya, Tuhan udah ibaratnya memberikan anugerahnya pada kita, memberi kehidupan, memberikan hidup baru, memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Jangan kita lupa mengembangkan agar apa yang Tuhan percayakan boleh bertumbuh setiap hari. Jangan pernah merasa saya udah bosan lah kayaknya ya untuk bertumbuh kemana, atau saya sudah jenuh ya. Tapi biarlah semua yang ada pada kita kerjakan, kita kembangkan ya dengan penuh semangat, dengan setia dan penuh semangat sampai kita semua mendapatkan hasilnya. Dan semuanya itu juga menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat buat sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita. Kita dengarkan pujian.
Marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan berkata jelas kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk terus setia bertumbuh setiap hari di tengah-tengah kehidupan di dunia dengan segala tantangannya, di mana kami perlu untuk terus dekat dengan Tuhan dan berjaga-jaga senantiasa. Biarlah kami boleh mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan telah menyatukan anak-anak-Mu di GKI Seroja di sini. Biarlah semua anak-anak-Mu juga boleh terus mengalami pertumbuhan. Kami berdoa untuk segala program yang dilaksanakan di GKI Seroja untuk semua para pelayanan yang diadakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong semua dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan melalui semua pelayanan yang dilakukan jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh, dan GKI Seroja juga mengalami pengembangan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pojok janji iman, pinjaman kasih, dan gerakan 5.000 sehari. Biarlah Tuhan juga yang terus mengingatkan anak-anak-Mu dan juga memampukan anak-anak-Mu melalui berkat yang Tuhan beri, agar boleh melalui anak-anak-Mu yang bersyukur, maka apa yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan dapat terpenuhi. Juga kami mau berdoa untuk proses pencairan dana hibah rumah ibadah tahun 2024 dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama GKI Seroja. Kami harapkan dapat segera diterima, dapat segera turun ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan atau dalam pemulihan. Di antaranya adalah Bapak Yohanes Sumu Pali Alo, Ibu Yulia Trimarianti Tampu Bolon, Ibu Irene Beatrix, Ibu Saur Marisi Boruna Baban, Ibu Rosdiana Marsaulina Siagian, Bapak Sugiatmo Raharjo, Bapak Fitobing yang dalam pemulihan, Ibu Ellen Boru Batubara, Bapak Rudi Sumartono, dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain yang sakit atau dalam pemulihan yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan Engkau tahu keberadaan saudara-saudara kami ini satu persatu. Biarlah mereka ada dekat Tuhan dan merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang mau menjamah mereka ya Tuhan, mengulurkan tangan Tuhan, juga memberkati segala pengobatan yang mereka tempuh sehingga boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk pergumulan anggota jemaat, simpatisan, siapapun juga ya Tuhan yang memiliki pergumulan dan mau datang pada Tuhan, mungkin yang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan ekonomi, dalam relasi,
di kantor ataupun di rumah, dimanapun juga berada ya Tuhan, dalam studi dan pergumulan apapun yang dihadapi, biarlah boleh dibawa pada Tuhan, dan biarlah Tuhan berkenan memberikan jalan keluar, dan anak-anakmu yang punya pergumulan tahu karena mendapatkan hikmat dari Tuhan akan jalan keluar yang Tuhan nyatakan, sehingga semua yang ada dalam pergumulan dapat mengatakan segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, khususnya juga dalam peralihan kepemimpinan. Tuhan juga yang tolong ya Tuhan, supaya berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan juga semua pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga di daerah-daerah semuanya ya Tuhan, semuanya boleh melakukan, boleh mengambil keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh bijaksana, yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hari ini, hari-hari mendatang hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami baik dalam pekerjaan di rumah, di kantor, dimanapun juga kami berada, dalam tempat usaha kami. Biarlah kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Banyak yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing. Tuhan yang mendengar doa kami, baik yang kami ucapkan dengan bersuara ataupun yang kami ucapkan dari dalam hati kami. Dan Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Sempurnakan doa-doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Umat yang diberkati Tuhan, persembahan hari ini dapat diberikan dengan cara memindai kode kris yang ada di bangku atau di layar. Yang kedua, transfer ke rekening GKI Seroja. Yang ketiga, dapat melalui kantong persembahan yang diedarkan oleh penatua. Dasar persembahan kita hari ini yaitu diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
Marilah kita memberikan dengan sukacita sembari mengingat apa arti ibadah kita kepada Tuhan, yaitu untuk terus bertumbuh di dalamnya. Umat dipersilakan berdiri. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang selalu kami terima setiap saat ya Bapa. Dan kini kami datang mempersembahkan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kiranya Engkau juga ya Bapa yang menuntun kami dan menolong kami untuk bisa mempertanggungjawabkan persembahan ini ya Bapa. Dan kiranya juga Engkau yang mengajarkan kami agar kami selalu setia kepadamu untuk kami mau terpanggil
mempersembahkan diri kami sepenuhnya di hadapan-Mu untuk menjadi pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau ya Bapa mengampuni segala dosa dan salah kami, agar segala berkat anugerah-Mu tidak terhalang jadinya. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memenuhi seluruh hidupmu, serta mengiringi langkah hidupmu untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dan menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 Bapak Ibu, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bersaat hening sejenak. Saat hening dimulai.
Saat hening selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan lupa untuk yang ingin donor darah boleh di bawah. Silahkan berdonor darah. Tuhan